Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih teman-teman udah hadir di Media Talk di kesempatan siang hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman Humas yang sudah memfasilitasi. Tema kita cukup unik untuk kesempatan siang hari ini ya. Kita tahu 23 Juli mendatang adalah peringatan Hari Anak Nasional atau HAN 2026. Ini memasuki usianya yang ke-42 ya, 42. Nah, temanya juga unik juga, sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Saya sempat baca-baca sedikit gitu ya dari bahan yang disampaikan, ternyata anak itu merupakan bukan dipandang sebagai sebuah objek aja ya, tapi mereka juga perlu didengar, perlu diajak bicara dan juga bisa merasakan manfaat dari pembangunan yang saat ini sedang digagas oleh pemerintah. Saya nggak akan ngobrol banyak. Kita sudah kehadiran narasumber yang luar biasa, Ibu Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang memerlukan perlindungan. Khusus ya, Ibu Ciput Eka Puryanti. Saya panggil Ibu Ciput ya. Oke, dan di sebelah Bu Ciput ada perwakilan pengurus Forum Anak Nasional, Alia Al-Kautsar. Panggilannya Alia ya? Oke. Mic-nya boleh dinyalain dulu. Sorry Bu. Oke, teman-teman semua, kita akan ke Bu Ciput dulu untuk kemudian kita bisa tahu terkait Hari Anak Nasional. Ada tema yang luar biasa sudah digagas. Tapi yang menjadi hal penting tentu ini menjadi pembeda tahun ini ya Bu Ciput ya. Ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Saya dengar ada keterlibatan dari berbagai pihak. Artinya teman-teman kolaborasi ini menjadi kunci ya lagi-lagi untuk peringatan Hari Anak Nasional 2026. Kesempatan untuk Bu Ciput menjelaskan kepada kita apa aja sih yang akan dilakukan dan dilaksanakan untuk Hari Anak Nasional. Silakan Bu. Ya, terima kasih Bang Marbun. Ini udah bunyi tadi. Tes, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Terima kasih Bang Marbun dan terima kasih Ayah udah hadir. Jadi teman-teman sesuai tadi pengantar dari moderator siang hari ini kami ingin menyampaikan bagaimana rencana peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026 itu secara rangkaian besarnya. Sebetulnya sudah dimulai sejak pertengahan Juni ya kalau nggak salah Alia, khusus untuk anak-anak. Tetapi memang sebagaimana seperti biasa dan beberapa waktu yang lalu sudah di launching bulan Juli sebagai bulan berlian. Jadi bersama lindungi anak. Nah, kita ingin sepanjang bulan Juli itu rangkaian kegiatan yang menjadi ranah fungsi dari semua lembaga pemerintah daerah, bahkan sebetulnya kami juga membuat edaran ke berbagai lembaga masyarakat, organisasi profesi, dan juga dunia usaha, meminta ada perhatian di bulan Juli itu, marilah kita bersama-sama wakafkan sumber daya, waktu dan tenaga untuk fokus bersama-sama lindungi anak. Nah, lindungi anak itu kan konsep besarnya pastinya dari sisi pemenuhan hak dan juga memberikan perlindungan khusus sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian launching berlian itu juga sebelumnya oleh Menko PMK dan sejumlah menteri yang sangat terkait dengan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus, antara lain Mendikbudrismen, kemudian Menak, Kemen PPPA, Menteri Dukbangga meluncurkan Gernas Ranah. Jadi Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman bagi Anak. Nah, ruang-ruang itu ada berapa? Ada 4. Jadi ruang keluarga, kemudian ruang sekolah, ruang publik, dan ruang digital. Karena ini semua yang jadi isu. Nah, ini yang nanti kita akan highlight, dibawa semua dalam rangkaian peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026. Di slide berikutnya ini tentang sejarah Hari Anak Nasional. Saya mungkin bisa skip ya, teman-teman kayaknya setiap tahun dengar sejarah ini, tapi yang jelas memang ini ditetapkan dengan regulasi, jadi jelas gitu mandatnya. Kita nggak mengada-ngada dan itu memang salah satu bentuk penghargaan pada hak anak, karena
negara ini jadi selalu diingatkan setiap tanggal 2 Juli bahwa negara ini, Republik Indonesia, sudah berjanji untuk memenuhi hak-hak anak karena kita sudah ratifikasi konvensi hak anak. Nah, kemudian latar belakangnya, next di slide berikutnya tadi kita sering mendengar bahwa 2045 pada saat Indonesia ini merdeka umur 100 tahun itu adalah sebetulnya udah bukan emas ya, kalau emas kan 50, ini 100, satu abad, tapi tagline-nya presiden kita kan Indonesia emas. Nah, anak-anak kita berapa tahun lagi? 19 tahun lagi. Itu mereka yang akan duduk di sana menggantikan kakak-kakak, menggantikan saya. Mungkin Alia yang nanti akan duduk di paling depan, amin. Sama kamu juga. Nah, inilah mereka yang generasi emas. Nah, yang berjaket Forum Anak kelihatan. Bagaimana mereka nanti jalurnya itu kayak karpet merah gitu. Tapi bagaimana dengan seluruh anak Indonesia? Karena mereka pasti hanya seujung kuku. Mungkin nggak ada seujung kuku. Karena persentase anak Indonesia itu ada 28% dari seluruh total penduduk Indonesia. Nah, kenyataannya bagaimana kondisi mereka secara sosial, pemenuhan hak-hak sosialnya itu terpenuhi. Kemudian hak politisnya untuk berpartisipasi dalam proses-proses pengambilan kebijakan mulai dari tingkat paling rendah di desa sampai ke nasional di negara kita seperti apa. Kemudian bagaimana mereka menghadapi kerentanan-kerentanan resiko yang semakin berat dibanding generasi kita, Bang Marbun. Ya, itu. Jadi gerakan Rana ini kita ingin tembak semua ruang itu. Karena saya dari ASDEP penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, pada saat kita menemui anak-anak yang tidak beruntung dalam kondisi memerlukan perlindungan khusus akibat kekerasan, eksploitasi, TPPO dan lain-lain. Hulunya ada di keluarga sebetulnya. Hulu di keluarga yang lemah dari pengawasan orang tua, pengasuhan, tidak berperspektif hak anak, di sana masih menerapkan pengasuhan dengan disiplin, dengan kekerasan, penelantaran apalagi. Nah, kemudian ruang pendidikan saat ini yang harusnya ini juga jadi ruang paling aman bagi anak kedua setelah keluarga, kita juga banyak dengar ya kasus banyak sekali terjadi di situasi lingkup ruang pendidikan. Ruang publik apalagi yang pengawasannya semakin lebih luas, yang di sekolah dan di rumah yang hanya pengawasannya lebih pendek jangkauannya, itu saja anak-anak masih resikonya tinggi, jadi kita ingin situ. Nah, di anak-anak yang sekarang digital native, tantangan itu semakin luas di ruang digital. Yang ini semakin sempit lagi, karena begitu di ruang digital, seorang anak itu dia benar-benar sendirian. Karena semua encrypted, ya kan? Dia sendirian di situ. Jadi kalau enggak dibekali dengan kapasitas keterampilan untuk bisa melindungi dirinya sendiri, anak-anak kita enggak bisa jadi generasi emas. Nah, itu latar belakangnya. Jadi kemudian sesuai dengan pengantarnya Bang Marbun tadi bahwa peringatan Hari Anak tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Sebetulnya berbeda dengan 2 tahun sebelumnya, Bang Marbun. Mulai tahun lalu kita sudah mendorong untuk adanya desentralisasi. Jadi tidak terpusat nih peringatan Hari Anak, dulu dari seluruh Indonesia datang ke satu tempat. Dari sisi pertama memberikan ruang anak-anak untuk ruang pengalaman dia bepergian, pengalaman dia bertemu dengan banyak anggota forum anak lain secara offline atau secara langsung. Mungkin juga mengalami petualangan lain dalam perjalanan dia selama mengikuti kegiatan yang terpusat. Tapi sebetulnya kami berpikir itu nggak adil bagi sekian puluh juta anak lain yang di daerah. Itu mereka harusnya juga bersama-sama merayakan gitu. Jadi kami bawa mulai tahun lalu Ibu Menteri, Bu Arifah Fauzi minta, saya pengennya seperti perayaan hari 17 Agustus, hari kemerdekaan. Pengennya seperti itu. Jadi di semua ruang itu merayakan tuh, ada kegiatan Hari Anak. Mau cuma bermain, anak-anak hanya bermain, dikasih waktu 2 jam untuk hanya bermain.
Itu sudah cukup karena waktu itu kami juga konsultasi ke Forum Anak. Apa sih sebetulnya yang diinginkan anak-anak kegiatan Hari Anak itu? Cukup Bunda, misalnya kami bisa bermain permainan-permainan tradisional, bebas mengenang masa kecil, bebas di ruang gerak yang luas untuk bermain jauh dari gawai dan lain-lain. Nah itu yang kemudian kami diskusikan dengan semua kementerian lembaga. Nah, next yang ditantangan. Nah itu semua sebetulnya tadi tantangan sudah saya sebutkan. Di era digital tadi ya tantangannya mungkin teman-teman yang punya anak dari toddler aja sekarang udah pegang. Udah pegang. Tab. Sekarang sudah hafal HP. nama-nama parfum, Bu. Nah, oh iya itu yang sampai nangis ya minta parfum. Hebat sekali. Nah, tetapi tanpa pengawasan yang tepat dari orang tua, karena amanat dari semua peraturan yang terkait perlindungan di ruang ITE, itu hulunya semua kembali pada pengawasan dan pendampingan orang tua. Jadi kuncinya di situ juga. Anak ditingkatkan pengetahuannya tapi orang tuanya enggak. Malah nanti orang tuanya dibodohi nih, tanda petik ya Al ya. Bukan membodohinya apa, tapi lebih ya udahlah mama sama bapak kan nggak tahu, yang penting saya tahu kok gitu. Tapi itu justru nggak aman karena ya tadi saya sampaikan begitu anak sendirian di situ dia kemudian bertemu. Nah PP Tunas itu menyebutkan ada resiko-resiko yang dihadapi oleh anak. Pertama itu resiko kontak. Jadi pertama resiko konten. Jadi konten-konten banyak sekali yang nggak ramah anak. Itu bisa untuk segera ditindak oleh pemerintah ataupun lembaga karena sangat kelihatan. Tetapi resiko kontak pada saat anak bertemu dengan orang lain di ruang-ruang digital yang anak-anak sukai sebagai ruang hiburan, ruang bermain dan ruang mencari teman. Nah, ini yang sering kita miss, orang tua juga miss karena tidak mampu mendeteksi dini pada saat anak sudah mulai menutup diri, tidak membuka diri pada orang tua, mulai mengunci di kamar lebih lama, itu ada yang harus segera dicek. Sering di pojokan gitu ya, kelamaan. Iya. Taunya nyari nama parfum. Ini jadi pengalaman pribadi ya. Iya, itu dari sisi resiko konsumerisme. Tadi udah 3 kita resikonya. Keempat adalah perlindungan data pribadi dan profiling oleh dunia usaha, termasuk tadi mencari parfum itu dipergunakan profilingnya. Betul, ini nggak boleh. Betul. Jadi oleh PP Tunas itu nggak boleh. Ya. Jadi nantinya perusahaan ini harusnya segera diaudit oleh Kemenkomdigi. Iya, Bu Juput, sorry saya salah sedikit. Ternyata persoalan-persoalan anak itu udah semakin nggak ada ruang lagi ya. Dekat sekali dengan kita ya sebetulnya. Ini teman-teman yang para orang tua harus aware juga ya. Betul. Bahwa persoalan itu memang sudah sampai lingkungan yang private tipis banget. Kalau kita nggak awasi, ya faktanya akan banyak hal terjadi. Betul, gitu ya. Betul. Jadi menjadi orang tua dan kami sebagai lembaga pemerintah yang pembuat kebijakan, program dan lain-lain harus memang banyak-banyak mendengarkan suara anak. Karena mereka yang mengalami, mereka yang kebutuhannya apa, pengalamannya seperti apa. Kalau kita, mungkin saya berpikirnya zaman dulu gue nggak gitu kok aman, nggak bisa. Betul, betul. Jadi kita harus dengar mereka. Ya. Nah itu yang kemudian kita kemas tadi ya, balik ke ruang ranah. Oke, tujuan umum, tujuan khusus peringatan Hari Anak nggak perlu saya bahas. Ya. Karena ini sudah jelas amanatnya Kepres yang harus diikuti. Semuanya memang adalah bentuk tertinggi penghormatan negara pada hak-hak anak. Supaya anak-anak ini terus teringat. Terutama sebetulnya nggak ngingetin anak, ini ngingetin orang dewasa. Hari Anak itu sebetulnya mengingatkan orang dewasa. Karena kalau kita mau refleksi ya, persoalan yang dihadapi anak hari ini itu sebetulnya persoalan orang dewasa. Tadi, anak kenapa dia bisa adiksi ke gawe? Masalahnya karena orang tuanya nggak bisa ngawasi, nggak bisa dialog dengan anak untuk bisa ketemu titik temu perjanjian. Oke, ini mama, bunda fasilitasi akses internet di rumah karena kamu perlu nak. Udah era digital, kamu belajar di sini lebih banyak. Tetapi harus ingat, kamu masih usia tumbuh kembang, kamu perlu gerak fisik, kamu perlu istirahat yang cukup. Kalau enggak, pertumbuhanmu enggak optimal dan lain-lain. Itu enggak ada.
itu berarti kan permasalahan orang tua. Jadi harus selalu ikut. Termasuk semakin sempitnya ruang-ruang bagi anak untuk bermain di luar rumah. Atau semakin malasnya orang tua, nanti kalau anaknya main di luar sakit, gampang sakit, baju kotor, bau matahari nggak enak, lain-lain. Kekhawatiran yang berlebihan, padahal itu diperlukan untuk supaya daya imun anak tinggi. Ingat kan kita mandi di kali, nyembung coberan, buktinya kita sampai sekarang. Sekarang kecubit aja nggak boleh. Itu, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kita ingin balik bahwa semua pihak, khususnya orang dewasa ini paham beberapa nilai dasar yang kita ingin gaungkan ke seluruh anak itu harus berawal dari orang dewasa yang ada di sekitar anak. Mulai dari orang tua, kami pejabat, teman-teman media itu bertanggung jawab untuk menstimulasikan semua nilai ini pada anak-anak kita seluruh Indonesia. Jadi inilah yang kemudian kita ingin gaungnya jadi besar gitu. Dimulai dari yang sederhana, anak-anak hanya bermain itu aja mereka udah ingat pasti bahwa di hari itu selama 1 jam saya bisa main teriak bebas-bebas, bisa lari-larian bebas, bisa berekspresi misalnya ada lomba apa yang lain tanpa dimarahi oleh bapak dan ibu, tanpa dimarahi bapak ibu guru karena buru-buru, yuk istirahatnya udah selesai, segera belajar, kita mau masuk belajar gitu. Nah, next ini jadi itulah dasar akhirnya jadi dari sentralisasi ke desentralisasi. Temanya tadi ya, kita langsung ke tema teman-teman. Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Ya, sayang anak itu bentuk sayang, ini semua sudah paham. Bahkan ini yang mungkin dilakukan sampai akhirnya berlebihan kalau menurut saya pada saat memenuhi kebutuhan anak. Seringkali bagi orang tua yang sibuk sebagai apa? Membayar rasa bersalah, tidak meluangkan waktu dengan anak, berkomunikasi dan lain-lain, padahal itu sebetulnya inti juga dari pengasuhan sayang anak itu kelekatan dengan anak yang harus diperkuat, jadi itu pengasuhan positif. Kemudian lindungi, tentu kita tahu anak-anak sekarang rentan, tadi saya sudah ngomong di isu ruang digital. Kemudian dari perkawinan anak ini masih kita lumayan meskipun sudah turun masih 5% angka perkawinan usia anak. Yaitu di bawah 18 tahun. Kemudian narkotika dan terorisme sebetulnya yang juga sudah masuk melalui berbagai kanal kepada anak-anak kita. Kemudian bagaimana kita bisa membangun masa depan anak, ya tentu dengan memenuhi tadi aspek kebutuhan jasmani, rohani, dan juga kebutuhan khusus anak. Nah, subtemanya banyak untuk mengimplementasikan tema yang besar tadi. Nah, ini kita ingin bahwa untuk persepsi keberagaman itu harus kita tanamkan sedini mungkin pada anak-anak kita, karena ini juga rentan untuk masuk menjadi pintu masuk dari berbagai aspek tadi, bahaya-bahaya intoleransi, radikalisme, kemudian kekerasan. Itu karena kemampuan anak-anak kita untuk menerima keberagaman itu semakin rendah. Jadi kita angkat, berbeda itu biasa, berteman itu luar biasa, setara tanpa kekerasan dalam proses pertemanan itu. Kemudian pemimpin Indonesia tahun 2045 ini kami sebetulnya minta organisasi-organisasi, sebetulnya media juga bisa. Misalnya nggak tahu dari Biro Hukum, apakah saya nggak tahu, apakah ada rencana take overnya Biro Humas Kemen PPPA oleh anak gitu misalnya. Atau nah sebetulnya itu idenya untuk take over, anak-anak itu mengerti profesi-profesi yang ada. Hanya 1 hari aja mereka kayak tour, tapi mereka ya nggak meliput, tapi menggantikan peran dari misalnya nanti 1 hari jadi menteri, role berperan. Next, kemudian ini yang aman di ruang digital ini memang kita ingin jaga anak-anak ini betul-betul memahami kecakapan dasar mereka pada saat mempergunakan teknologi digital yang sangat-sangat kompleks, lebih mudah
tetapi banyak aspek yang harus betul-betul ditanamkan, mulai dari misalnya anak-anak memahami hak intelektual. Jadi karena copyright atau plagiarisme itu luar biasa. Kalau nggak dari kecil itu dididik, itu sulit untuk sampai kuliah, apalagi sampai kemudian menulis tesis. Kalau dia nggak memahami plagiarisme ini, dia sendiri yang rugi, bisa DO, karena itu ancamannya luar biasa ya. Itu salah satu hal saja, tetapi yang jelas membawa anak-anak itu lebih bertanggung jawab dalam dia mempergunakan ruang-ruang digital. Kalau sekarang kan udah nggak boleh pakai medsos, anak-anak usia 16 tahun ke bawah. Jadi kita nggak bicara medsos ini. Tapi jangan salah bahwa sebagian besar anak-anak kita masih mempergunakan komunikasi dengan salah satu platform perpesanan, yang itu sebetulnya masuk medsos juga. Nah, ini nih yang hal-hal yang memang nggak dilarang kalau yang aplikasi perpesanan. Di situ pun tetap ada ruang-ruang untuk berbagi. Nah, kemudian ini yang di ruang aman di sekolah, kita ingin sekolah itu jadi tempat yang kalau anak bangun tidur, dia itu semangat untuk berangkat ke sekolah, gitu. Nah, itu juga sebetulnya nanti beriringan pada kemampuan orang tua deteksi dini. Kalau anak sudah mulai cari-cari alasan nggak mau ke sekolah, itu harusnya sudah alarm untuk bisa mencari tahu lebih dalam, ada masalah apa di sana. Next. Subtema berikutnya, ini tadi stop perkawinan anak juga kami pikir sangat penting untuk bisa menciptakan ruang aman di keluarga. Jadi supaya anak-anak itu punya, pada saat dia betul-betul diarahkan bahwa orang tuanya, nak, kami akan mendedikasikan investasi besar-besaran selama kamu mau untuk sekolah setinggi mungkin. Itu nggak mungkin anak akan ingin menikah. Karena kuncinya ya di pendidikan. Pada saat dia nggak nyaman di sekolah, dia akhirnya apa, nggak punya kegiatan, kebetulan kemudian dia di ruang digital bertemu kontak yang tidak aman, bertemu di grooming untuk kemudian diajak menikah, atau banyak yang buruk kan sebelum anak diajak menikah mereka dieksploitasi dulu, kekerasan seksual. Itu sebetulnya. Jadi semua ini nggak berdiri sendiri-sendiri. Keempat ruang aman tadi itu harus dibangun betul-betul kuat. Yang ruang publik sebagai contoh kasus di Sampang itu berangkatnya dari ruang publik yang tidak ramah bagi anak, tidak aman bagi anak. Nah, ini teman-teman, nanti yang lain bisa, yang Ananda Bersinar ini kami sinergitas dengan BNN yang di Hani kemarin itu mengangkat ini. Next. Jadi tadi udah saya singgung nih, tidak berdiri sendiri, tapi semuanya itu saling terkait untuk bersama merajut masa depan anak Indonesia generasi emas 2045. Milestone-nya seperti apa? Itu yang nanti kami ingin dengar dari anak-anak, karena mereka lah yang nanti akan menggantikan kita-kita harus visioner melihat di 10 tahun ke depan kami ingin seperti apa, 20 tahun ke depan ingin seperti apa. Next. Filosofi, ini seperti tahun sebelumnya ya teman-teman, ini nggak berubah. Next. Nah, ini yang maskot Han tahun ini. Jadi ini burung elang Jawa. Kami pilih burung elang Jawa yang sapanya dinama Eli gitu. Eli. Jadi dia menggambarkan simbol anak Indonesia yang berani, cerdas, tangguh dan membanggakan. Karena elang Jawa ini kan satwa khas Indonesia ya. Jadi sebetulnya lambang negara kita Garuda itu sebetulnya juga mirip-mirip sama elang sebetulnya. Jadi kalau warna-warna baju ini warnanya Kemen PPPA, kemudian dasi pramuka ya karakter positif, disiplin, mandiri, tanggung jawab dan kepedulian terhadap sesama. Kemudian ada kancing emas, itu di dasinya melambangkan bahwa tiap anak adalah aset berharga bangsa yang memiliki potensi untuk tumbuh dan bersinar menjadi generasi emas Indonesia. Jadi ini kita kemas seperti ini, logo-logo ini bisa dipakai gitu untuk beberapa ruang yang akan digaungkan di Han 2026. Next. Ini jadi dengan tadi terus kita buat juga logo-logo dengan maskotnya ditambah dengan tema sayang anak yang bisa dipakai. Next.
Ini merchandise-nya bagus-bagus. Silakan loh teman-teman kalau mau cetak untuk anaknya sendiri. Next. Ya, ini rangkaian kegiatan yang sangat banyak. Jadi tadi saya cerita Gernas Rana di awal dan itu kemarin launching memanfaatkan MPLS tahun ajaran baru itu digaungkan di semua sekolah di seluruh Indonesia. Baik sekolah di bawah Kemendikdasmen maupun sekolah di bawah Kemenak dan juga SR sebetulnya sekolah rakyat ya. Terus tadi kampanye bulan bersama lindungi anak. Nah, Jelajah Sapa ini seperti tahun-tahun sebelumnya teman-teman untuk Ibu Menteri dan Ibu Wamen menggandeng dunia usaha dan berbagai lembaga masyarakat untuk sapa itu sambang, ajak, kemudian partisipasi dan apresiasi. Jadi kita ingin bahwa di kunjungan itu selain hanya nyambangin, tapi ada bentuk apresiasi atas semangat anak-anak, memberikan mereka ruang untuk berpartisipasi, menyampaikan aspirasi ataupun memberikan umpan balik atas pengalaman mereka menerima program dan untuk mengajak mereka terus bersemangat menuju generasi emas. Nah, nanti fun akan disampaikan oleh Alia. Terus ada rencana Goes to Istana Negara Jakarta. Ini juga masih diproses, kami berdiskusi dengan Sekretariat Negara, kemudian Gerak Bersama Anak Indonesia. Ini yang tadi ya biasanya sudah ada edaran bahwa pada tanggal 23 Juli di pagi hari di semua sekolah, di kampung, di PAUD, di apapun itu ada peringatan Hari Anak itu diawali dengan gerak bersama Anak Indonesia, senam 7 karakter anak hebat itu, 7 karakter kebiasaan anak hebat, kemudian dengan berbagai kegiatan yang tadi playful gitu. Pengennya itu memang tadi anak-anak itu hari itu betul-betul ceria, bebas untuk berekspresi. Kemudian anak ini tadi sebagai prinsip anak partisipasi, kemudian main raya anak Nusantara yang ini nanti akan di Kepri bersama Seruni, Ibu Wapres, kemudian ada difasilitasi oleh dunia usaha untuk anak-anak di sekitar Jabodetabek untuk bermain ke Dufan selama 1 hari. Next, masih adakah? Oh, ini sudah tadi saya singgung. Next. Ini yang tadi saya sebutkan sebetulnya. Next. Lokus-lokusnya ini teman-teman nanti kalau ingin meliput silahkan, entah dikoordinir oleh Humas, tapi ini agendanya. Jadi kita mulai besok sebetulnya yang pertama di Rusunawa Cakung bersama Ibu Wamen. Kemudian berikutnya tanggal 18 hari Sabtu itu di 2 titik di Bogor. Jadi ada 18 di Panti Sosial Bina Netra Jakarta Timur dan Bantar Gebang untuk anak-anak pemulung di SD Dinamika. Kemudian tanggal 19 2 titik di Bogor. Ada Yayasan Sakura ini yang memberikan layanan pada anak-anak korban TPPO dan kekerasan seksual. Kemudian Rumah Kreatif Kebon Sastra yang memberikan pembinaan pendidikan untuk anak-anak jalanan. Next. Lokakarya Forum Anak. Nanti Alia ya yang cerita. Kayaknya ya. Udah Kak. Goes to nanti yang lebih rinci ada di belakang teman-teman. Mungkin lebih ini ya. Biar saya nggak ngomong terus. Saya balikan. Ya. Oke. Mas Marbun. Baik, Bu Ciput terima kasih. Boleh kita kasih tepuk tangan Bu Ciput, komprehensif sekali dari A to Z-nya. Sudah disampaikan oleh Bu Ciput. Nah, ini kesempatan Alia. Alia mungkin in short brief aja. Tadi ada Lokakarya Forum Anak Nasional. Bisa disampaikan ke kita apa itu kegiatan dan bagaimana pelibatan teman-teman di Forum Anak. Silakan. Oke, terima kasih banyak Ayah. Jadi seperti yang tadi Bunda Ciput bilang, kalau kita sebagai anak itu kan harus memberikan partisipasi yang bermakna ya pada pembangunan. Nah, salah satunya itu dilihat lewat Forum Anak Nasional. Forum Anak Nasional sendiri melakukannya lewat Lokakarya Ayah. Nah, Lokakarya ini kita bisa bilang sebenarnya adalah rangkaian kegiatan ketika anak sedang libur sekolah ya, baru beberapa hari yang lalu ya Bunda ya. Itu libur, terus kita juga melakukan penyusunan suara anak Indonesia. Seperti
seperti yang Bunda tadi bilang, untuk memberikan partisipasi dalam pembangunan yang bermakna, butuh loh aspirasi anak-anak Indonesia. Itulah kenapa kita juga melakukan penjaringan suara anak Indonesia, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, bahkan sampai tingkat nasional. Suaranya baru aja ditetapkan di tanggal 12 Juli kemarin, nanti akan disampaikan di Hari Anak Nasional. Gitu. Dan juga untuk kegiatan webinar series libur telah tiba, baru aja kita lakukan. Kemarin itu puncaknya tanggal berapa ya? 8 Juli. Waktu itu kegiatannya hybrid, di bawah kita webinar series libur telah tiba, teman-teman mendapatkan penyampaian informasi terkait gimana sih kesehatan mental itu sebaiknya dilakukan pada anak. Juga tadi terkait kalau kita itu menggunakan gawai sebagai anak itu baiknya seperti apa, dan partisipasi kita dalam ranah digital itu seperti apa. Kita diajarkan juga itu, dan persis seperti yang Bunda Ciput katakan juga, karena anak-anak itu suka bermain, kita juga banyak banget partisipasinya dalam bermain. Oh ya, ini sudah ada presentasinya juga, mungkin boleh next. Kita ke, rangkaian menuju Hari Anak Nasional. Jadi karena nanti Hari Anak Nasional itu dilaksanakannya pada tanggal 23 Juli, kita juga berpartisipasi nih, baik dari rangkaian pertama yaitu Lokakarya Forum Anak Nasional tahun 2026. Ini merupakan peningkatan kapasitas alat kelengkapan dari Forum Anak Nasional maupun Forum Anak Daerah. Jadi kita dapat pembinaan, mungkin boleh next juga kali ya, biar ke gambar. Ini ada perjalanan lokakaryanya. Jadi kita mulai dari tanggal 13 Juni ya. Itu ada kick off Road to Han. Jadi kita tuh ada sosialisasi juga nih untuk bisa mengenalkan sebenarnya Forum Anak Daerah maupun Forum Anak Nasional itu berdiri, asasnya itu seperti apa sih? Apakah secara legal, secara formal? Nah, di sini jelasin juga kalau kita tuh ada peraturan menterinya. Gitu. Nah, di tanggal 14 juga ada penggambaran terkait kode etik, terus nilai luhur fun, karena kan dari lagunya juga ya Bunda, pelopor dan pelapor gitu. Nah, itu ingin kita kuatkan juga terhadap teman-teman yang ada. Terus di tanggal 20 sampai 21 Juni ini ada pendidikan keterampilan hidup. Jadi fokusnya ini ke kebiasaan yang sehat dan juga advokasi pada pemuda. Ini bareng UNICEF. Terus tanggal 27 Juni kita ada ruang ramah anak, membangun lingkungan bebas kekerasan dan kesiapan psychological first aid. Gitu. Kita ajarin teman-teman gimana sih caranya siap secara psychological first aid, terus bisa membangun lingkungan yang bebas dari kekerasan gitu. Terus ada di tanggal 28 Juni, ini literasi digital tentang AI dan dampaknya pada kesehatan mental bagi anak dan orang muda. Tadi juga udah sempat dibahas ya, kalau misalnya anak-anak main gawai itu udah gak bisa jauh-jauh nih dari AI gitu. Pasti kita udah sering banget gunain artificial intelligence yang banyak tersebar di kanal media. Juga ada 2 Juli, ini webinar series libur telah tiba yang episode pertama. Jadi kalau untuk yang 13 sampai 28, ini khusus untuk alat kelengkapan Forum Anak Nasional, Forum Anak Daerah. Jadi kita tuh diberikan peningkatan kapasitas. Nah, di tanggal 2 Julinya menjadi webinar series libur telah tiba yang dibuka secara umum. Jadi pesertanya itu dari seluruh Indonesia, dari barat sampai timur. Tuh, semuanya bisa berpartisipasi di webinar series itu. Mungkin boleh next. Nah, ini perjalanannya di tanggal 4 Juli kita juga memberikan webinar terkait perlindungan anak di ruang digital, atau gimana sih caranya main internet yang sehat gitu. Nah, di 5 Julinya itu webinar Suara Anak Indonesia. Jadi kita mulai penyusunan dan mulai penjaringan itu di tanggal 5 Juli. Terus tanggal 7 Julinya itu webinar series libur telah tiba di episode 2. Baru di tanggal 9 Julinya nih kita adain hybrid gitu. Ada di lantai 11. Terus kita juga ya menjelaskan juga tadi ya terkait bagaimana kesehatan mental anak itu seperti apa, dan juga bermain yang sehat di ranah digital. Dan di tanggal 11 sama 12 Julisnya ini adalah penyusunan dan penetapan Suara Anak Indonesia. Jadi teman-teman kemarin ada dari pengurus FAN, Forum Anak Nasional, pengurus Forum Anak Daerah, perwakilan kelompok KMPK dan panitia SAI itu sendiri, Suara Anak Indonesia. Jadi untuk penyusunan Suara Anak Indonesia ini tidak hanya anak-anak Indonesia yang mungkin terwakilan dalam forum anak aja, ayah bunda, tapi teman-teman dari kelompok KMPK ataupun teman-teman yang sekarang posisinya ada di luar negeri. Jadi kita melakukan penjaringannya lewat Kementerian Luar Negeri, lalu diaspirasikan menjadi bagian satu kesatuan dari Suara Anak Indonesia. Terus nanti di tanggal 19 Juli kita akan ada penutupan Lokakarya Forum Anak Nasional. Ini dilakukannya secara umum, hybrid, jadi nanti akan ada yang hadir di Kementerian PPPA dan ada juga yang hadir lewat Zoom. Dan bisa ditonton lewat live streaming ya. Gitu. Oke, boleh next. Oh, ini kurang lebih rangkaian kegiatan yang sudah kita laksanakan ayah bunda. Jadi udah ada kegiatan dilaksanakan secara daring maupun yang
pertemuan itu lumayan seru nih karena seperti yang Bunda bilang, jadi kalau forum anak ketemu tuh kita harus banyak funnya gitu. Banyak jogetnya, banyak nyanyinya, banyak mainnya. Gitu. Boleh di next? Oke, ini kurang lebih sebenarnya cuma rangkaiannya sih ya, tapi kurang lebih itu Ayah yang kita laksanakan. Oke Alia, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Alia. You guys so smart menurutku ya. Terima kasih. Tapi saya pengen sedikit minta pendapatnya Alia. Di tengah peran kalian sebagai forum anak begitu ya. Kita tahu kondisinya mungkin di sudut lain berbeda dengan Alia dan Rizkuna ya. Rizkuna. Ada anak-anak yang kemudian jadi korban bullying di masa lalu. Kemudian dia sekarang jadi pelaku bullying. Tadi ada satu tautan berita disampaikan Mia di grup kita, Bu Ciput. Di MAN 4 Padang ya kalau nggak salah ya. Ternyata pelaku dari ancaman bom itu dulu korban bullying ya. Saya pengen sedikit tahu pendapat dari Alia. Bagaimana kamu menanggapi kondisi anak-anak yang kebetulan ini berhadapan dengan hukum dan sebagainya? Boleh sedikit tanggapan. Sesuai sama peran kita Ayah, karena Forum Anak Nasional itu punya 2 peran, pelopor dan pelapor, maka kita juga bisa berperan sebagai teman dekat dari mereka. Jadi misalnya korban tadi adalah teman dekat aku gitu. Pastinya kita harus pakai pendekatan yang lebih anak-anak juga mungkin ya. Kayak ditanyain kenapa kamu melakukan bullying, ada apa dengan apa yang sebelumnya pernah kamu alami. Kita menganggap mereka bukan sebagai korban, tapi teman yang bisa kita ketahui masalahnya. Dan kadang itu kalau misalnya kita cari lebih dalam lagi, anak-anak yang menjadi pelaku, justru mereka itu mungkin punya masalah dari dirinya sendiri. Mereka merasa kesepian, mereka merasa tidak ada yang bisa mendengarkannya, atau mungkin justru dari keluarganya sendiri ada masalah, dan itu yang perlu kita ketahui. Tapi kembali lagi Forum Anak Nasional itu tidak bisa memberikan mungkin kayak statement atau keputusan yang jauh tingkatannya tuh lebih seperti kayak pemerintahan atau misalnya kepolisian. Jadi itulah masuk ke peran dari pelapor. Jadi ketika kita sudah ada tahu nih ada kasusnya, maka kita melaporkan pada pihak berwajib baik ke kementerian maupun pihak kepolisian. Ya. Gitu. Kita punya peran masing-masing ya. Betul. Oke, baik. Terima kasih Alia dan teman-teman. Seperti biasa diberikan kesempatan untuk teman-teman bisa bertanya begitu ya. Sudah banyak yang hadir. Tadi saya lihat Dewi dari Antara sudah hadir. Di absen terakhir ya. Silakan teman-teman dibuka kesempatan untuk teman-teman bertanya. Mungkin ada hal yang disampaikan. Kebetulan mungkin nanti Bu Ciput mau menjawab langsung. Biasanya sih teman-teman nanti doorstop Bu. Karena untuk kepentingan produksi dan sebagainya begitu ya. Tapi boleh ini kesempatan, silakan teman-teman. Ada hal yang mungkin ditanyakan. Silakan Mbak, mic-nya ada di depan. Dinyalain dulu. Sampai keluar warnanya biasanya. Tes. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak kesempatannya. Perkenalkan saya Angela dari cnnindonesia.com. Terima kasih untuk pemaparannya Ibu Ciput dan Mbak Alia. Sebenarnya ada banyak hal yang, gak banyak sih, tapi maksudnya ada beberapa hal yang ingin didiskusikan. Yang pertama adalah fenomena per hari ini bahwa banyak orang tua yang justru membuatkan akun media sosial buat anaknya. Mungkin kita bisa lihat ya anak-anak sekarang tuh banyak yang kita bisa lihat dia dari kecil sampai dia besar, kita ikutin dia dari akun yang dibuat oleh orang tuanya, bahkan dari akun orang tuanya itu sendiri seperti itu. Dan juga banyak juga bahwa anak-anak itu gak menutup kemungkinan untuk mereka jadi orang yang entertain, maksudnya mereka tuh jadi brand ambassador suatu produk. Nah itu lumayan banyak tren sehari ini. Nah jadi saya pengen tahu pendapat dari Kemen PPA seperti apa, dari Forum Anak juga memandang tren dan fenomena ini seperti apa. Dan bagaimana, apakah anak tuh sebenarnya punya hak gak sih buat nolak itu, atau sebenarnya kapan hal-hal itu jadinya ke eksploitasi, apa batasnya dan seperti apa boundariesnya, kita bisa melihat itu sampai eksploitasi itu sign-nya di mana gitu. Terus yang kedua adalah apa saja sih sebenarnya resiko yang mungkin orang tua tidak menyadari bahwa itu akan terjadi pada anak. Misalnya soal video, foto atau informasi pribadi soal anak di media sosial gitu. Apakah itu meningkatkan potensi perundungan hingga potensi eksploitasi anak, lagi-lagi segimana sih batasnya? Kita mau lihat eksploitasi itu berdiri di mana gitu. Nah selanjutnya mungkin dari Forum Anak, dari Mbak Alia, apakah ada rekomendasi gitu ya bagi orang tua untuk
tetap bisa mendokumentasikan si anak tapi tidak mengorbankan hak privasi dan keamanan mereka di ruang digital. Mungkin masih ada beberapa lagi. Nah, soal itu soal kebijakan mungkin. Tadi kan Bu Ciput juga bilang soal PP Tunas gitu ya. Nah, ada nggak sih aturan yang mengatur ini sebenarnya? Apa ada aturan yang melihat bahwa oh udah sampai sini nih anak udah eksploitasi nih jatuhnya. Nah seperti itu apakah ada? Karena kan sebenarnya kalau PP Tunas kan dia membatasi usia atau anak ini tidak boleh punya media sosial atau seperti apa gitu. Dan mungkin nanya soal soal PP Tunas juga ya buat Ibu Ciput. Gimana sih si PP Tunas ini sebenarnya indikator keberhasilannya seperti apa gitu. Paling ini dari Sorry tadi namanya siapa? Angela. Nanti mohon diingatkan kalau mungkin belum kejawab ya. Tapi pertanyaannya cukup banyak. Kalau mungkin nanti ada yang mewakili juga mungkin bisa langsung dijawab, dirangkum gitu ya. Satu topik semua. Luar biasa. Berarti ada 4 angle berita, Bu. Baik, Angela mungkin nanti mungkin lebih detailnya, mungkin nanti bisa ngobrol dengan Bu Ciput, tapi mungkin kesempatan ini boleh juga direspon, nanti Alia boleh menjawab juga. Kita ke Angela dulu ya teman-teman ya, untuk menjawab pertanyaan dari Angela. Silakan Bu Ciput, silakan. Yang pertama, itu betul sekali bahwa akun-akun medsos anak yang sekarang atas nama anak itu banyak juga yang buat orang tuanya, dan itu dengan sadar. Dan ini yang sudah kita kenali gitu pada saat proses menyusun PP Tunas. Nah sejak PP Tunas itu semua nanti akan hilang karena yang dilihat adalah algoritma. Meskipun misalnya nanti itu diubah karena yang bikin akun adalah orang tuanya, dia didata di situ email address orang tuanya, usia orang tuanya. Tetapi pada saat dilihat algoritmanya ini minatnya ke hal-hal yang terkait anak, itu sudah terdeteksi ini adalah akun anak, maka otomatis akan di-ban. Jadi udah akan otomatis oleh PSE-nya yang berkewajiban untuk menutup akun ini. Pertama itu. Nah ini ya harus kita sadarkan semua orang tua. Tadi mereka melakukan itu karena tidak memiliki kesadaran akan resiko-resiko di masa depan yang dihadapi anak. Padahal sebetulnya sudah banyak ya yang terjadi, nggak jauh-jauh. Konten-konten media sosial anak-anak artis yang kemudian disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Pertama diambil misalnya fotonya untuk kemudian dia sematkan di produk dagangannya. Ini kan udah eksploitasi ekonomi. Jadi begitu udah ada keuntungan yang ditarik, jadi monetisasi dari konten yang adanya isinya anak, menghasilkan uang, monetisasi, itu sudah eksploitasi ekonomi. Orang tua banyak yang nggak sadar seperti ini. Belum sebetulnya yang paling jauh dan risiko kejahatan lebih besar itu adalah para pedofil yang memanfaatkan konten-konten anak ini untuk kepuasan seksual mereka. Kemudian tanpa sadar ditunjukkan semua identitas privacy, informasi pribadi dari orang tua maupun anak. Foto rumahnya jelas lah, nomornya, dia sebutin rumahnya di daerah, tag location. Dulu kan saking ingin eksisnya itu kan tag lokasi dimanapun kita berada. Nah itu kan kita terus kampanye ya Alia, nah, untuk anak-anak terutama. Demi untuk eksis, memenuhi kebutuhan narsisnya, kemudian pada saat dia demand dia langsung tag. Itu pedofil yang memang algoritma mereka mencari anak-anak yang aktif di media sosial. Dan mereka punya filter lagi misalnya tagline itu sebetulnya dimanfaatkan juga oleh mereka. Yang hashtag galau-galau cari. Ya, karena itulah pintu untuk grooming ke anak-anak ini. Dampaknya panjang, bisa sampai eksploitasi seksual dan ekonomi. Kami ada beberapa kasus nggak hanya di Jakarta, di beberapa daerah. Jangan dipikir hanya kota besar, di pelosok pun ada, perbatasan ada. Anak-anak mereka yang jadi korban eksploitasi akibat mereka mengalami grooming dari media sosial. Itu yang pertama, batasan eksploitasi anak sudah terjawab. Itu nanti dirujuk saja di Undang-Undang Perlindungan Anak, itu anak korban eksploitasi. Memang akan bahasanya menimbulkan kerugian gitu ya secara ekonomi pada anak, ada yang mendapatkan manfaat. Nah ini
kalau secara legal itu ada lagi nanti undang-undang TPPO yang bisa dipergunakan. Ada dari sisi apa groomingnya. Sekarang secara di KUHP nggak ada istilah grooming. Kejahatan seksual di ranah digital ini pada saat di situ sudah terjadi proses pelecehan seksual, misalnya hanya mengirimkan konten percakapan porno. Karena pornografi itu nggak cuma video, tidak hanya gambar tapi juga teks. Nah itu bisa dilaporkan dengan KUHP pasal pencabulan misalnya. Jadi kita bersama aparat penegak hukum mencari segala celah pasal-pasal yang bisa dipergunakan untuk menjerat mereka yang meng-grooming anak-anak kita di ranah digital. Nah tadi resiko konten privasi anak, contohnya udah banyak, tadi saya sudah sebutin ya beberapa. Nah, hasil akhir PP Tunas itu apa? Tadi saya sebutkan PP Tunas itu mengadres resiko konten, resiko kontak, resiko profiling anak untuk usaha ekonomi yang akhirnya nanti akan jadi konsumerisme untuk anak. Kemudian perlindungan data pribadi. Nah ini menyuruh siapa PP Tunas? Yang diperintahkan itu adalah PSE, penyelenggara sistem elektronik private atau termasuk kita, jangan salah. Bang Marbun punya akun media sosial, bikin konten di situ. Anda PSE. Ya, jadi tidak hanya, tapi memang selama sekarang fokusnya adalah pada PSE besar yang mereka memproduksi layanan, produk ataupun fitur digital yang sasarannya memang anak atau secara tidak langsung produk layanan fitur atau apa tadi fitur layanan produknya itu bisa diakses anak. Itu mereka harus comply, di PP Tunas itu jelas apa yang tidak boleh ada di situ. Nah, bagaimana PSE melakukan evaluasi? Mereka harus melakukan evaluasi mandiri. Bagaimana compliance kepatuhan mereka terhadap PP Tunas di situ. Mereka melakukan evaluasi mandiri. Nah, ini yang kemudian akan diverifikasi oleh tim atau Pokja namanya yang dibentuk oleh Komdigi. Mereka profesional. Dari situ begitu terverifikasi, oke, dia lolos dan itu ada jangka waktunya. Dan PSE harus memperbarui terus kebijakan. Termasuk mereka menerapkan kebijakan pelindungan anak. Tadi, bagaimana dengan resiko kontak? Resiko kontak itu selalu ada di semua PSE yang punya fitur dan layanan percakapan pribadi antar user atau chat room. Itu resiko kontaknya paling tinggi. Termasuk itu game daring. Banyak kan anak kita jadi korban grooming melalui perkenalan di game daring. Karena game daring itu di sisi negatifnya banyak, sebetulnya sisi positifnya banyak. Tapi kami mencoba memotret di situ resiko. Jadi di sana harus juga bagaimana kebijakan pelindungan anaknya, memastikan mulai dari penggunaan kata-kata kasar, unsur-unsur kekerasan itu langsung difilter, nggak bisa muncul di chatroom itu mereka bisa dengan teknologi. Profiling betul-betul dilarang, jadi mereka kemudian membuat produk dengan profiling anak. Nah kalau yang contoh parfum tadi nanti biar dipelajari, sebetulnya teman-teman bisa adukan keaduan konten supaya itu dianalisis dari sisi berbagai peraturan yang ada di Komdigi. Jadi kita bisa laporkan. Kalau sampai Eksploitasi juga. iya betul, karena sampai kemana siapa yang cerita ya, sedang ibadah haji, ada teman satu kloternya telepon dengan anaknya gitu, sini, nanti nak pulang pengen dibeliin oleh-oleh apa sama bunda gitu. Oh enggak, aku nanti enggak usah bunda, enggak usah dibeliin apa-apa, uangnya simpan aja, aku mau beli parfum itu. Ini udah kejadian deh Bu itu. Ya, Di mana-mana. Di mana-mana. Di mana-mana. Nah itu, jadi hasil akhirnya adalah PSE yang punya kebijakan perlindungan anak, kemudian fitur, layanan dan produknya itu ramah anak. Dan mereka kebijakan perlindungan anaknya itu harus mampu melindungi anak dari 4 risiko tadi yang saya sebutkan. Diatur lebih lanjut kemudian dengan Permen Komdigi yang menyebutkan pelarangan batasan usia di media sosial. Itu tidak diatur di PP Tunas tapi di Permen Komdigi. Dan itu secara jelas ya disebutkan apa saja PSE yang dilarang untuk mereka melayani pembuatan akun oleh anak usia di bawah 16 tahun.
Jadi itu yang upaya kita bersama lakukan. Namun demikian kita juga tahu penggunaan ranah dalam jaringan ini pintu masuknya juga banyak. Di sini dikunci, ada VPN yang bisa diakses. Tetapi semua PSE tadi juga membuat teknologi pelindungan anak tambahan. Misalnya tadi dia terus mempelajari algoritma dari user. Kalau dia menipu di usia, dia ketahuan dari algoritmanya. Kemudian kami harapkan juga nanti ada teknologi mempelajari DNA foto anak. Sehingga pada saat muncul terutama untuk konten-konten yang kekerasan terhadap anak yang kita ingin jamin perlindungan privasi mereka pada saat misalnya muncul di medsos Bang Marbun nih, baru naik aja sistemnya dia udah baca, ini kan ada DNA anak foto itu yang udah di-ban, langsung hapus, nggak bisa gitu. Baik. Mudah-mudahan nggak ada yang kelewat. Mudah-mudahan Angela nanti bisa memperdalam lagi ya, nggak apa ya. Kalau sudah cukup menjawab nanti kita coba explore lagi. Alia, ada yang ingin disampaikan, silakan. Mungkin kalau dari aku mau nambahin dari sisi hak anaknya aja kali ya. Seperti yang ditulis juga di konvensi hak anak itu kan sebenarnya anak-anak tuh punya 10 hak anak kalau di simpelnya. Nah hak pertamanya itu adalah berpendidikan ya Bunda ya. Pendidikan dan bermain. Nah itu dua hal yang sebenarnya perlu diingat ketika anak-anak itu mau berpartisipasi di media sosial. Atau misalnya kadang kita nggak bisa menutup kemungkinan sebenarnya ketika anak-anak jadi brand ambassador yang tadi kakak bilang gitu. Sebenarnya juga memberikan pemasukan gitu kepada keluarganya. Tapi ketika mereka pengen berpartisipasi, perlu diingat dulu gitu, pemenuhan terhadap hak-hak anaknya itu terpenuhi dulu. Baru mereka boleh berpartisipasi misalnya atau melakukan kegiatan-kegiatan lain di media sosial yang pastinya kalau misalnya hak dasarnya itu sudah dipenuhi, baru hal itu bisa dipikirkan kembali. Terus juga tadi terkait resiko konten ya. Kalau dari sisi aku sendiri, aku melihat bahwa sebenarnya media sosial saat ini pun udah banyak yang dilakukan oleh pemerintah gitu untuk memastikan bahwa anak-anak bisa mengakses internet yang aman. Tapi sampai sekarang juga kita tidak bisa menutup mata ya Kak bahwa masih banyak kekerasan berbasis digital yang terjadi pada anak. Maka kalau dari kita sisi Forum Anak Nasional itu sendiri, kami berusaha sangat baik gitu ya untuk bisa menyediakan permainan digital yang ramah anak atau misalnya internet yang ramah anak lewat berbagai pelatihannya juga yang sebelumnya sudah kita laksanakan gitu lewat webinar Sris Libur Telah Tiba atau bahkan peningkatan kapasitas yang mengajarkan sebenarnya gimana sih kita berinternet yang ramah gitu. Dan kira-kira kalau misalnya ada source link yang tidak baik untuk dikunjungi, kita harus punya kesadaran juga loh untuk tidak ngekliknya atau untuk tidak mengikutinya. Dan ketika ada teman-teman yang mungkin sayangnya gitu terjerat sama konten-konten yang tidak pantas, kita punya peran juga untuk mengingatkan, nggak baik loh untuk kesehatan kamu, untuk kesadaran kamu juga, yuk kita cari permainan yang lebih baik. Kurang lebih gitu sih Kak. Riz, ada yang mau ditambahkan? Boleh loh? Boleh. Cukup? Boleh. Silakan. Melengkapi apa yang disampaikan Alia mungkin ya. Iya, oke. Terima kasih untuk pertanyaannya kakak dan juga kesempatannya ayah bunda. Tadi mengenai tentang Petronas gitu ya. Saya sebelumnya dari Forum Anak Jawa Tengah, fasilitator juga, dan kemarin bersama UNICEF Indonesia kami membuat sebuah buku panduan tentang PP Tunas. Dan di dalam buku panduan itu kita jelaskan secara merinci tentang apa aja sih yang boleh dilakukan oleh anak di media sosial. Kemudian ketika melihat sign-sign yang tidak benar atau mungkin membahayakan bagi anak itu harus ngapain. Itu kami tuliskan secara jelas dan mungkin bahasa mudahnya adalah kita membahasa bagikan PP Tunas itu ke dalam buku panduan tersebut. Dan di dalam buku panduan itu kita juga tidak hanya ditujukan untuk anak-anak tetapi juga orang tua dan juga remaja. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa media sosial saat ini atau internet saat ini itu juga menyerang anak muda. Gitu, makanya kita juga memberikan edukasi lewat buku panduan bagaimana caranya untuk bisa membuat internet ini yang ramah lingkungan, ramah anak gitu ya. Ramah anak artinya juga bagaimana dari orang dewasa, orang tua, kemudian kakak-kakaknya di sekitarnya itu memberikan dukungan yang semimbang juga untuk anak. Gitu. Terima kasih. Sama-sama, baik. Itu tadi pertanyaan dari Angela. Ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi, boleh? Masih ada kesempatan. Silakan yang di belakang sana, Mbak Dewi, Mas Ma'ruf, Mas Adit, jangan arisan ya di belakang ya. Oh enggak ya. Baik,
Ada yang ingin bertanya, monggo saya persilakan, waktunya masih ada sebelum nanti mungkin kita akan ke closing statement. Oh silakan Mas, mic-nya. Ini yang, oh Mas Maruf sekalian boleh ke depan Mas Maruf biar langsung di di compile begitu. Berapa pertanyaan kalau boleh tahu? Tadi banyak. Oh tadi biar. Oke. Saya cuma 2 aja. Nanti gabung sama Mas Maruf aja biar kita langsung nanti bisa meringkasnya semua ya. Silakan. Terima kasih waktunya. Saya Gufron dari Polres Jakarta. Saya bertanya 2 aja. Harapan dan pesan kepada masyarakat agar bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Yang kedua, komitmen pemerintah dalam ini KPPWA dan pemangku kepentingannya dalam mewujudkan Indonesia layak anak. Itu aja. Terima kasih. Oke. Baik Mas Gufron, terima kasih. Kita lanjutkan ke Mas Maruf. Silakan. Selamat siang, Selamat siang. Bu. Kak. Saya ingin tanya soal, sebenarnya saya ingin tanya spesifik soal anak berkebutuhan khusus gitu ya. Nah di Hari Anak Nasional ini apa sih yang disoroti soal anak berkebutuhan khusus, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana support system untuk orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus gitu ya. Karena kan tidak jarang karena anak berkebutuhan khusus ini kan cara pengasuhannya atau cara pendampingannya juga berbeda. Nah, apakah dari Kemen PPA atau dari Forum Anak sendiri ada cara-cara untuk membantu atau untuk pendampingi orang tua atau keluarga-keluarga yang memang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, makasih Mas Maruf. Mas Gufron, mau Bu Ciput dulu atau mau Alia? Alia boleh? Silakan, Oke. dari sisi anaknya ya. Oke, berarti tadi harapan dan pesan ya untuk mewujudkan Indonesia yang layak anak, benar ya? Iya, betul. Oke, kalau dari sisi anaknya sendiri mungkin ya, karena kan aku sendiri juga bagian dari Forum Anak Nasional gitu alat kelengkapannya. Aku sendiri sebenarnya untuk mewujudkan Indonesia layak anak ini yang pasti kita nggak bisa berdiri sendiri ya, baik KPPA itu sendiri, terutama tadi terkait konsep gimana seluruh kementerian itu berkolaborasi untuk mewujudkan harapan Indonesia untuk bisa jadi Indonesia emas, karena kita ini kan sebenarnya harapan dari generasi emas tersebut ya. Dan kalau ditanya subjeknya siapa, ya kita sendiri gitu, karena seperti yang Bunda Ciput bilang, nanti beberapa tahun berikutnya mungkin Rizkuna yang akan gantiin posisi Bunda Ciput, atau misalnya teman-teman di luar sana yang sedang belajar sekarang bisa menggantikan peran yang ada di pemerintahan sekarang. Jadi untuk mewujudkannya pun kita nggak bisa berdiri sendiri dan kita butuh kolaborasi dari berbagai pihak untuk bisa mewujudkannya. Terus terkait komitmen KPPA, mungkin aku berbicaranya dari Forum Anak Nasional itu sendiri ya, karena kan kita juga bagian dari KPPA. Komitmen Forum Anak Nasional untuk bisa mewujudkannya itu adalah kita setiap kali kita ingin membuat kegiatan, setiap kali kita ingin menjadi bagian dari masyarakat, kita selalu menyediakan aspirasi anak sebagai sumber utama gitu dari apa yang pengen kita lakukan. Jadi misalnya ada Suara Anak Indonesia, ada webinar series Libur Telah Tiba, atau misalnya Lokakarya itu sendiri, itu semua itu adalah kumpulan dari program-program yang kita laksanakan berdasarkan apa yang sedang anak-anak alami gitu. Jadi sekarang seperti yang Bunda juga bilang tadi, anak-anak sedang mengalami permasalahan kesehatan mental ketika mereka mengakses hal-hal yang berbau digital, atau misalnya artificial intelligence, atau bullying di sekolah. Akhirnya kita juga berusaha untuk memberikan pemenuhan kapasitasnya untuk bisa istilahnya selamat ya, selamat secara mental, secara fisik gitu, selama mereka berkecimpung di masyarakat. Tuh, terus tadi terkait berkebutuhan khusus ya, Mas. Kalau dari aku sebenarnya setiap anak itu kita tidak melihatnya sebagai orang-orang yang berbeda. Bilangnya ayah apa Mas? Ayah Gufron gitu. Jadi kalau Ayah Gufron, Forum Anak Nasional ini kita tidak bisa bilang kalau kita tuh membedakan siapa anak ini siapa itu. Kita semua tuh melihatnya sebagai sama, kita semua anak-anak Indonesia yang punya kesempatan sama, baik untuk bersuara, baik untuk memberikan partisipasinya di tingkat pemerintahan maupun dalam perencanaan pembangunan. Makanya ketika Suara Anak Indonesia, kita memberikan kesempatan bagi teman-teman berkebutuhan khusus untuk bisa menyampaikan aspirasinya atau mungkin partisipasinya. Gitu. Jadi kita tidak memberikan batasan tertentu sih. Iya, silakan Bu Ciput disambung. Ya, tentunya harapan kami untuk masyarakat
untuk mewujudkan idola itu adalah turut melaksanakan pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak untuk berpartisipasi memberikan perlindungan pada anak. Dan itu ada dua cara, pemenuhan hak dan memberikan perlindungan khusus. Saat ini sudah banyak sebetulnya berbasis masyarakat. Sebetulnya kalau boleh jujur, pertama, pondok pesantren secara berabad-abad sudah terbukti turut berkontribusi memberikan pemenuhan hak pendidikan pada anak yang itu tidak mampu di-cover penuh oleh negara. Itu adalah contoh partisipasi masyarakat. Tetapi semua partisipasi itu harus tunduk juga pada aturan berbagai standar layanan yang sudah diatur karena kita sudah kenali berbagai risiko, berbagai entry point untuk terjadinya kondisi anak memerlukan perlindungan khusus, itu juga harus dipatuhi bersama, tidak hanya pondok pesantren tetapi juga sekolah, satuan pendidikan di bawah Kementerian Dikdasmen, Kemenak dan juga Kemensos yang sudah punya sekolah rakyat. Upaya-upaya menuju ke sana itu juga harus mendapatkan partisipasi aktif dari masyarakat, terutama kemampuan untuk deteksi dini dan peduli. Tadi temanya sayang anak, lindungi anak, masa depan bangsa. Jadi rasa sayang kita juga bisa dalam bentuk nggak apa-apa sekarang kita disebut kepo, jangan takut lagi. Saya pikir kita harus kembali ke kearifan lokal Indonesia yang begitu peduli gitu loh. Untuk kalau ada tetangganya yang sakit, kelihatan dalam beberapa hari kok nggak lewat depan rumah. Ayo dong kita sapa lagi, kita tanya ada masalah apa, kita bantu. Itu yang sepertinya di semakin kita urbanisasi, kesibukan semua orang, hal ini, nilai-nilai ini yang harus kita balik ya, Alia ya, setuju ya. Kita jaga lagi melalui anak-anak di sekolah, anak-anak udah mulai peduli. Banyak kasus yang terungkap itu karena kawannya yang peduli. Jadi dia peduli, teman saya ini kok berubah ya, tadinya dia berprestasi, dia tiba-tiba kok jadi dia di sekolah ngantuk, kemudian dia ulangannya jelek, itu dirangkul, ditanya, dia bisa terbuka dan ketemulah kasus apa yang terjadi dia alami. Apakah itu di rumah atau di ruang lain, di ruang publik yang dia alami, atau mungkin justru di sekolah. Jadi kami ingin masyarakat selain berpartisipasi, menyumbangkan tenaga dan sumber daya untuk turut membantu memenuhi kebutuhan hak-hak anak di lingkungannya sesuai tentu kondisi masing-masing. Kemudian berpartisipasi melindungi dengan deteksi dini dan berani speak up, melapor, mendampingi anak-anak yang mengalami masalah ini untuk menuju pihak-pihak sumber layanan, atau juga berani untuk mengedukasi orang tua yang menghalang-halangi upaya untuk adanya perlindungan pada anaknya. Kayaknya itu jujur sampai sekarang masih terjadi. Nah, kemudian partisipasi masyarakat berikutnya adalah dunia usaha. Dunia usaha sebetulnya kewajiban dia untuk berpartisipasi dalam perlindungan anak itu tidak hanya dibatasi di CSR. Ada di Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 76 kalau nggak salah. Di sana jelas apa yang harus dilakukan oleh dunia usaha. Mulai dari desain produk yang ramah anak, promosi yang ramah anak, CSR, dan kebijakan di industri itu sendiri yang mengatur bahwa mereka harus menerapkan prinsip-prinsip hak anak, business right, BRPP sebutannya, dengan jadi bisnis yang menerapkan hak anak, dan itu diterapkan untuk memfasilitasi orang tua. Nah itu beberapa perusahaan sudah seperti itu, dan itu sangat menarik. Beberapa perusahaan besar sudah menerapkan child rate base untuk dia di aspek kebijakan perusahaan, termasuk memberikan misalnya layanan konseling untuk pegawai yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Karena kesejahteraan pegawai yang terganggu di rumah itu juga mempengaruhi produktivitas. Dan sebaliknya, stresor yang tinggi di tempat kerja yang tidak ditangani itu akan berimbas pada kekerasan di dalam rumah yang bisa dialami tidak hanya oleh pasangan tapi juga anak. Itu dua hal yang sebetulnya banyak, tapi saya ingin untuk yang kali ini harapannya fokus di situ. Kemudian isu penting apa yang diangkat untuk anak berkebutuhan khusus, tentunya jujur mau tidak mau kita akui bahwa
stigma masyarakat pada anak yang berkebutuhan khusus itu masih tinggi. Dan itu menyebabkan banyak orang tua masih menyembunyikan anaknya. Untungnya sepanjang tahun ini kita nggak menemukan lagi isu pasung ya pada anak dengan kebutuhan khusus. Mudah-mudahan itu sudah hilang. Tetapi masih banyak anak-anak berkebutuhan khusus yang orang tuanya alih-alih membawa anaknya untuk rehabilitasi itu justru di rumah aja misalnya. Nah ini bisa jadi nanti juga terhubung karena mereka miskin informasi ketersediaan layanan. Kemudian layanannya tersedia terbatas dan itu misalnya hanya ada di ibu kota kabupaten atau bahkan hanya di ibu kota provinsi. Isu lain akan terhubung dengan bagaimana mobilitas untuk anak-anak dari pelosok yang perlu rehabilitasi ini untuk bisa mengakses layanan. Karena ini semua sebetulnya free, ditanggung oleh BPJS, layanan rehabilitatif. Tapi namanya nggak ada transportasi, nggak ada ongkos, siapa yang mau berangkat ke rumah sakit? Nah, hal-hal ini yang kami harapkan dunia usaha juga turut berkontribusi dalam mensukseskan kebutuhan anak berkebutuhan khusus ini. Masyarakat bisa kok mengupayakan dengan inovasi-inovasi. Paling mudah tadi penyediaan transportasi untuk keluarga dengan anak berkebutuhan khusus yang kurang sumber dayanya. Ada praktek baik gitu. Di satu komunitas kelompok orang tua dengan cerebral palsy. Mereka komunitas di salah satu kota. Mereka mempergunakan sumber daya bersama untuk memfasilitasi anggotanya. Itu dijadwal siapa yang giliran untuk rehabilitasi, ada yang punya kendaraan, ini yang mendedikasikan kendaraan mereka untuk mengantar jemput anak dan orang tuanya untuk menuju rumah sakit. Rumah sakit pun sudah dikontak karena dia free, ya sudah ini. Nah ini tapi belum semua gitu loh. Ini sporadis dan ini sebetulnya harusnya ini langsung menuju nyambung dengan pertanyaan idola ya Pak Gufron. Idola itu kan dimulai dengan kabupaten kota layak anak. Wakil kita, pemerintah daerah, kepala daerah harusnya paham yang ini. Mudah-mudahan nanti saya nitipnya juga lewat teman-teman forum anak ini. Karena mereka yang lebih dekat juga untuk bisa nyampe ke ayah bunda kepala daerahnya masing-masing. Nah untuk bisa menyampaikan itu harus punya data. Nah data itu juga PR sendiri. Jadi sekali lagi saya juga mau minta ke forum anak. Sampai tingkat desa, yuk mulai pendataan anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Bantu ayah bunda yang sekarang kena efisiensi, nggak bisa turun ke desa untuk melakukan pendataan. Bisa yuk dibantu teman-teman forum anak dari tingkat desa pendataan ini. Karena dengan kalian bicara dengan data, maka kalian akan bisa mengawal juga implementasinya berbasis data. Itu. Ya. Baik, terima kasih Bunda Ciput ya dan Kak Alia. Oke, Mas Maruf, Pak Gufron, semoga bisa menjawab. Mungkin nanti teman-teman bisa melanjutkan ke doorstop ya. Saya tidak akan lebih lanjut menyimpulkan apa yang jadi obrolan kita pada siang hari ini ya teman-teman semua. Tapi yang jelas dari apa yang disampaikan Bu Ciput dan juga Kak Alia, peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026 ini ternyata merupakan perjalanan yang cukup panjang gitu ya, dalam artian untuk kemudian bisa mengedepankan bagaimana perlindungan anak dan juga perempuan terkait tupoksi kementerian ini begitu ya. Ini sebuah perjuangan yang tidak pernah berakhir ya Bu Ciput ya. Artinya peran serta kolaborasi masing-masing pihak ini sangat dibutuhkan. Ada yang ingin disampaikan untuk yang terakhir mungkin brief sedikit? Udah cukup? Udah Ciput? Kalian cukup? Oke, baik. Saya sudahi ya teman-teman untuk Media Talk terkait peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026. Kita sekali lagi kasih aplaus buat dua narasumber kita. Terima kasih, selamat siang teman-teman semua. Silakan, biasanya ada yang mau stop.